Beda sepatu original dan sepatu KW. Semoga ini bisa menjadi edukasi dan pencerahan buat kalian yang masih ketipu soal bedanya sepatu ori dan juga KW. Karena sekarang orang-orang brand-brand KW ini makin jago nih buat niru sepatunya. Jadi pastiin tonton sampai habis. Let's go. Yang pertama adalah model. Biasanya nih model-model sepatu KW ada klasifikasinya khusus. Ada yang di bawah 100 ribuan, di bawah 500 ribuan, dan bahkan ada yang harganya sampai 1 juta sepatu KW. Biasanya ada harga, ada kualitas. Dengan harga yang semakin murah, biasanya kualitasnya tentu ya jelek. Tapi, walaupun harganya 500 ribuan, tentu lebih baik untuk memilih sepatu original. Tentu bisa kita lihat dari berbagai macam warna dan model yang tersedia. Kadang-kadang sepatu KW itu warnanya beda dibandingkan model sepatu originalnya, walaupun desainnya sama. Kayak misalnya, kita bisa lihat Adidas Predator Mania ini. Yang original Predator Mania Remake 2019 ini warnanya merah. Tapi mungkin ada aja sepatu KW ini yang warnanya beda-beda dan aneh-aneh guys. Tapi tetap aja, dari harga udah beda dan dari kualitas itu udah beda. Selanjutnya ini adalah tips yang membedakan sepatu ori dan KW yang cukup unik, yaitu membedakannya dengan cara baunya. Tentunya ini cuma bisa dipakai di sepatu bola yang baru guys, jangan yang bekas karena udah pasti bakal beda baunya. Kadang-kadang sepatu ori ini baunya itu udah kita bakal tahu. Apalagi kalian harus cobain langsung. Karena sepatu KW ini gue nggak tahu, mungkin lemnya beda. Tapi dari bau lemnya, sepatu original dan KW itu udah beda. Sepatu original ini punya standarisasi yang lebih baik dibandingkan sepatu KW. Lalu faktor krusial yang membedakan sepatu ori dan juga KW adalah build quality-nya. Walaupun sepatu zaman sekarang ada yang namanya KW premium ya, modelnya kita lihat dari yang dijual di internet tuh udah mirip banget original dan harganya nggak bisa dibilang murah untuk sepatu KW. Tapi tetap aja build quality-nya ini ngebedain jauh banget guys. Build quality sepatu original yang elite level beda dengan sepatu premium yang katanya elite juga. Jelas banget kelihatan bedanya kalau misalnya kalian pegang langsung. Kalau misalnya kalian lihat di konten sosmed yang di-share, emang kelihatannya sepatu premium ini emang menjanjikan, tapi kalau misalnya udah kita pegang, build quality-nya nggak bagus. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini nggak mudah buat ditekuk sampai 360 derajat kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya sepatu premium, bisa semudah itu dan tandanya ini nggak safe guys. Dan tentu itu punya resiko jika kalian pakai di pertandingan. Mending pilih sepatu yang brand lokal, harganya murah dan juga original. Banyak banget ada sepatu Calci, Specs, Ortus, dan masih banyak lagi, Mills. Silahkan pilih itu aja. Dan selain itu kita bisa lihat dari barcode dan juga dus. Biasanya nih sepatu original itu barcode sama dusnya sesuai. Kalau misalnya kita cari di Google misalnya, kode barcode-nya ada kode art number-nya itu, kalau misalnya kita search di Google bakal muncul sesuai dengan produk aslinya. Kadang-kadang sepatu KW kalau kita search mungkin produknya hasilnya beda gitu loh guys. Tapi sekarang tuh sepatu KW makin canggih. Disamain barcode-nya kayak sepatu original. Tentu aja ini bisa menipu dan semoga ada law khusus lah. Semoga ada penindakan khusus soal barang KW ini di Indonesia. Karena ini cukup meresahkan guys. Kalau misalnya kita lihat dari dus, misalnya ini Nike Kylian Mbappe Superfly. Kalau misalnya dus originalnya pasti warnanya silver biasa untuk produk-produk elite. Tapi kadang-kadang kalau kita beli sepatu KW, boxnya warna oranye gitu loh. Dan itu beda banget dari produk originalnya kan. Kalian bisa lihat dari dus dan juga barcode untuk ngebedain sepatu ori dan juga KW. Lalu selanjutnya ada di sizing. Biasanya nih kalau misalnya sepatu KW, mungkin sepatunya ukuran tulisannya 42, 43, 41. Tapi kalau misalnya kita pakai beda. Gue nggak tahu kenapa, tapi banyak banget produk KW yang seperti itu. Dan ini bisa menjadi pembeda yang cukup jelas untuk kalian lihat di saat membeli sepatu guys. Jadi pastiin kalau misalnya kalian membeli sepatu, takut ketipu KW atau ori, pastiin cobain dulu sepatunya. Biasanya mungkin kalian pakai sepatu original ukuran 42. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kalian pilih KW tuh 42-nya beda gitu loh. Entah kenapa. Karena ini sepatu KW guys, nggak ada quality control yang lebih bagus dibandingkan sepatu original tentunya. Yang terakhir yang paling penting adalah harga. Ini jelas-jelas banget ngebedain. Gue cukup resah karena sekarang makin banyak sepatu premium yang ngakunya original. Cara ngebedainnya simple, kita lihat dari harga. Gue kasih contoh sepatu Kylian Mbappe ini. Di retail, kalau kita lihat di Fisik Football, harganya 3,8 jutaan kalau nggak salah. Kalau misalnya sepatu premium, mereka menjualnya harganya cuma 500-an mungkin ada yang jual. Gak masuk akal, apalagi sizingnya masih banyak. Kalau misalnya mungkin ada yang dapat barang yang koneksinya lebih bagus, harganya nggak akan jauh dari harga retail ya. Misalnya harganya 3,8 juta.
mungkin yang dijual di seller-seller lokal mungkin sekitar harganya 3.800.000 ke bawah, mungkin gak akan sejauh itu. Jadi pastiin buat ngelihat harganya dulu guys. Jangan tergiur dengan sepatu level elite harganya cuma 1 jutaan, itu menurut gue impossible. Karena sepatu zaman sekarang makin naik harganya karena inflasi juga. Tahun 2012-2010 mungkin masih masuk akal harga sepatu top grade 1 juta, tapi untuk sekarang gak masuk akal. Intinya biar nggak gampang ketipu ya cari authorized sellernya, kayak misalnya ada Physique Football, Xiongfo, Top Score atau King of Dribble, atau ada lagi Sport Always. Banyak banget, dan intinya gue saranin buat datang langsung ke toko, karena kalau misalnya datang langsung ke toko pasti bakal bisa ngebedain semudah itu guys. Kalau misalnya kalian pegang langsung akan kelihatan bedanya guys. Walaupun secara visual kita lihat di konten sosial media ya mirip, tapi kalau misalnya kalian pegang langsung, kalian feel-nya langsung, kalian rasain, pasti bakal beda. Jadi pastiin buat kalian, saran paling simple, kalian langsung datang ke toko resminya. Karena mereka juga punya izin buat jualannya. Kalau misalnya sepatu KW punya izin dari mana? Intinya buat kalian ada caranya. Kalau misalnya kalian gak punya budget lebih buat membeli sepatu top grade tapi pengen kelihatan keren, ya simple, pilih yang original aja. Kalau misalnya nggak mampu ya bisa cari-cari yang harga secondnya yang lebih masuk akal dibandingkan beli KW. Karena untuk beli KW ini adalah produk ilegal guys, yang jelas-jelas nggak bagus gitu loh. Kalian gak nge-support brand yang ngebuat sepatu itu, karena ngebuat sepatu bola ini butuh proses dan gak gampang. Untuk proses desain, development, dan nggak semudah itu. Jadi kalau misalnya kalian beli produk KW, kalian sama aja nggak nge-support brand-brand lokal atau brand-brand luar untuk mengembangkan produk dan company-nya. Jadi pastiin buat kalian beli barang original aja dibandingkan KW-KW, karena yang nggak worth the money aja gitu loh, sayang. Kalau misalnya sepatu KW juga lebih gampang rusak, karena yang tadi udah gue bilang build quality-nya juga jelek. Jadi pastiin buat pilih sepatu original. Itu aja guys, kira-kira tips yang gue bisa kasih tentang cara ngebedain sepatu KW dan juga sepatu ori. Kalau misalnya ada yang mau nambahin, silahkan nambahin di kolom komentar. Dan jangan lupa buat share ke teman kalian yang belum tahu bedanya atau mungkin pernah ketipu beli sepatu KW. Silahkan share ke teman kalian, dan semoga yang gue bisa share ini bermanfaat buat kalian. Gue Zikri, peace, love, and takers. I'm out.